Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih perawan Maria menjadi Bunda Yesus Kristus. Hari ini Bunda Maria menerima kabar sukacita untuk menjadi Bunda Yesus Kristus putramu. Tuhan, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam bulan yang keenam, Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang pernah mengalami keraguan-raguan saat menghadapi masalah. Setiap orang berbeda-beda dalam menyikapi keraguan-raguan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan cara Bunda Maria mengambil sikap saat merasa diri tidak percaya diri. Malaikat Gabriel menyatakan rencana keselamatan Allah dan meminta kesanggupan Maria. Maria bukan pribadi yang menerima begitu saja. Maria tidak percaya sehingga balik bertanya, "Bagaimana mungkin itu terjadi?" Jawaban malaikat itu tidak serta-merta membuat Maria merasa lega.
Saudara-saudariku yang terkasih, di balik keraguan-raguannya, Maria berpasrah kepada rencana Allah. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maria menyediakan tubuhnya sebagai sarana inkarnasi Sang Sabda, sehingga dirinya mengandung meskipun masih perawan. Kesanggupan Maria bukanlah tanpa tantangan dan kesulitan, karena imannya kepada Allah. Kuasa Allah membantu Maria saat berhadapan dengan Yusuf tunangannya dan proses kelahiran Sang Penebus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Penetapan tanggal 25 Maret ini pun dengan pertimbangan cermat, bahkan melalui perdebatan panjang. Gereja perdana menetapkan Hari Raya Kabar Sukacita pada tanggal 25 Maret merupakan tanggal yang dipilih berdasarkan wafat Yesus. Tanggal 25 Maret ditetapkan sebagai Hari Raya Kabar Sukacita, ditelusuri kembali sampai abad ketiga dan abad keempat, dan ditetapkan bertepatan dengan hari wafat Yesus. Namun kebanyakan orang Kristen di zaman kuno menentang kemungkinan astronomis dan mengakui bahwa pada tanggal 25 Maret sebagai hari wafat Yesus. Pendapat itu berdasarkan kepercayaan bahwa kedatangan Tuhan dan wafatnya pasti bertepatan dengan penciptaan dan kejatuhan Adam. Karena dunia diciptakan pada musim semi, Sang Juru Selamat juga dikandung dan wafat tak lama setelah titik balik musim semi. Martirologi kuno menetapkan tanggal 25 Maret sebagai penciptaan Adam dan penyaliban Tuhan dan juga kejatuhan Lucifer. Waktu ini sebagai hari bangsa Israel melalui Laut Merah dan juga hari Ishak dikurbankan. Orang Kristen kuno juga percaya seseorang itu mati pada tanggal yang sama ketika mereka dikandung. Pada abad kelima, Santo Agustinus menulis dalam bukunya yang berjudul On the Trinity, karena ia diyakini telah dikandung pada tanggal 25 Maret. Pada tanggal itu juga ia menderita. Kalau menurut tradisi, Yesus dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Sejak 25 Maret adalah masa 9 bulan Maria mengandung janin bayi Yesus. Maka cocoklah perhitungan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, tanggal 25 Maret adalah hari yang penuh simbolisme bagi umat Kristen yang perdana, dan tetap menjadi hari penting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, bukan ketepatan tanggal atau kebenaran historis semata yang paling utama, tetapi Tuhan punya maksud apa dengan perayaan ini. Situasi yang dihadapi Bunda Maria sering terjadi pada kita. Tuhan mengundang kita untuk mengambil bagian dan melancarkan pelaksanaan rencana Allah. Akan tetapi kita sering ragu-ragu, bahkan tidak percaya. Banyak hal tidak mungkin dan tidak jelas kita alami. Tetapi pada waktunya Tuhan melancarkan menurut caranya. Saudaraku yang terkasih, dari kita dituntut keterbukaan untuk digunakan oleh Tuhan dan iman pada kuasa-Nya yang bekerja dalam hidup kita. Bunda Maria menjadi teladan iman untuk terlaksananya rencana Allah. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, Bundamu, Bunda Maria, senantiasa mendampingi kami saat mengalami keraguan dalam hidup.
Kuatkanlah kami untuk meneladan iman Bunda Maria, sehingga sikap penyerahan diri pada kuasa Allah senantiasa menjadi sikap kami, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.